Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kembali lagi di hari ini kita datang ke rumah Tuhan untuk kita naik segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala rinduan kita, mari kita untuk selalu datang kepada Tuhan dan berkat kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah ini, kita akan satu puji mengatakan kepada Syekh Engkau Tuhan sebagai pencipta segala yang ada di bumi ini. Engkau jadi Allah yang satu-satunya dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai-selamanya. Puji Tuhan kami Yesus. Tuhan
Biarlah Kau pimpin juga setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang tak melayani. Biar urapan Tuhan yang tercurah agar mereka bisa melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini belum hadir. Biar Kau pimpin langkah-langkah mereka Tuhan, untuk mereka kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala apa yang kami lakukan pada siang hari ini, biarlah Kau jagai dan Kau lindungi, pagari dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Segala sarana fasilitas yang kami gunakan, biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dan layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan, bisa kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, dan kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai pada nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Mari saya undang semuanya untuk bagian berdiri. Kita akan satu pujian yang mengatakan, Amin Yesus yang memberikan kasih jiwa. Haleluya. Percayalah kami ada berubah pada dalam nama Tuhan. Kau sering menyelamatkan kami dan mengenalkan kami sungguh-sungguh. Tiada apapun hal itu yang mengubah iman kepercayaan kita akan Tuhan. Karena Dialah Allah yang tak pernah mengecewakan. Dia menjadi Allah sumber satu-satunya dalam hidup kita. Tiada Allah seperti Dia. Ada sebuah pujian yang mengatakan, salib Tuhan, salib Tuhan telah mengerjakan keselamatan yang besar, telah menyelamatkan hidup kita. Dialah juga yang bersambut menolong kehidupan kita pribadi atas pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita puji Engkau nafasku.
Kami bersuka cita karena Tuhan pelihara dan berbuat baik dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan masih berkemurahan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Istimewa kami boleh memberikan pujian penyembahan kami. Biarlah itu sebagai dupa yang harum kepada hadirat Tuhan, persembahan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, pinjam mulut hamba menyampaikan isi hati Tuhan. Biar firman Tuhan senantiasa mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih memberkati hamba-hamba melayani kami. Tim pemuji, song leader, baik singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, semuanya Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, kehadiran kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Tidak patut bersyukur. Sedikit lagi, ya, sebulan kita akhiri. Kiranya Tuhan tolong juga, ya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, kalau lihat berita, ya, udah turun, naik lagi, saudara-saudara. Semakin, ya, naik lagi hari-hari ini karena banyak yang berturun. Sebab itu jangan lupa, saya sebagai hamba Tuhan, sebagaimana pemerintah juga 3M harus selalu, ya, protokol kesehatan, ya, selalu, ya, kita lakukan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, harus tetap kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan memberikan tema bangkit dan makin maju. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 84 Mazmur 84 ayat yang ke-8. Kita semua baca dengan suara keras. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ulangi lagi, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi makin lama berjalan, makin kuat, saudara-saudara. Bukan makin berjalan, makin loyo. Haleluya, saudara-saudara. Ya, dengan situasi kondisi hari-hari ini, jangan kita umat Tuhan makin lama makin lemah, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan kita harus, ya, makin lama makin kuat. Kita harus bangkit, kita harus semakin maju. Ya, ada kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 18, orang benar makin lama
makin bercahaya, bukan makin redup cahaya, tapi makin lama makin terang. Saudara-saudara yang kasih, sering kali belakangan ini saya berkorban mengingatkan satu ungkapan: kalau kita salah, perbaiki. Kalau kita gagal, coba lagi. Tapi kalau saudara menyerah, selesai semuanya, saudara-saudara. Kita tidak boleh menyerah. Kalau berserah boleh, saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Allah ini adalah, kalau saudara baca di atas, ini adalah nyanyian atau lagu siara. Ayat 1 di sana saudara baca, untuk pemimpin Tuhan menurut lagu Gitik Mazmur Bani Korah. Jadi lagu ini adalah lagu siara, tentang perjalanan yang jauh karena hukumnya. Pada waktu itu seorang laki-laki itu kalau setahun dia 3 kali ke Yerusalem, melakukan perjalanan yang jauh ke Yerusalem dari tempatnya untuk beribadah kepada Tuhan, setahun 3 kali. Nah, untuk mereka sampai ke rumah Tuhan, bait Allah di Yerusalem, mereka harus melalui perjalanan yang cukup jauh dengan berbagai rintangan, saudara-saudara yang kasih, dan mereka harus melewati lembah Bakar. Kalau saudara membaca ayat yang ke-7 situ, apabila melintasi lembah Bakar, jadi untuk sampai ke Yerusalem mereka harus melewati lembah Bakar. Jadi tidak mudah ketika mereka mau ke rumah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, mereka harus menjalani rintangan-tantangan. Memang hari-hari ini dengan apa yang terjadi, situasi kondisi, saudara-saudara itu tidak mudah, tidak mustahil juga buat kita untuk seperti dulu orang-orang rumah Tuhan, bisa mereka mengurungkan niat mereka untuk ke rumah Tuhan. Tetapi penting sekali di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta Allah, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela.
Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kalau ya, orang yang rindu, obatnya rindu bagaimana? Tentu ya, bertemu, berjumpa dengan orang yang dirindukan, ya, di mana pemazmur katakan dia sangat rindu. Kata rindu ini seperti singa, ya, ingin menerkam misalnya, jadi dia sangat bernafsu sekali. Ya. Tentu, ya, saudara-saudara, coba kita baca Mazmur 17 ayat yang ke-12. Mazmur 17 ayat yang ke-12, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Jadi orang merindukan begitu. Jadi harus, ya, dilampiasi, ya. Dia harus bertemu, berjumpa dengan orang yang dirindukan, yang saudara-saudara kasih. Ya. Jadi pemazmur ini, ya, dia membandingkan, ya, dikatakan bahwa lebih baik satu hari, ayat yang ke-11, ya, di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, walaupun, ya, menjadi orang yang terhina, ya, apapun apa saja, ya, lebih baik, ya, itu di rumah Tuhan, dikatakan di ambang rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini selalu identik dengan, ya, dengan, ya, ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Terus juga pemazmur, ya, ini juga iri, ya, kepada burung pipit, karena burung pipit suka di rumah Tuhan. Ya, seringkali, ya, burung gereja. Kenapa burung gereja? Ya, ya, burungnya banyak, ya, suka tinggal di gereja. Nah, begitu juga ini, ya, pemazmur dikatakan ayat yang ke-4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung belayang-belayang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah mulia Tuhan. Semesta alam dia raja Tuhan alam. Pemazmur juga ini, burung pipit aja suka rumah Tuhan. Heran sekali, ya, kalau anak Tuhan nggak suka beribadah kepada Tuhan. Ya, heran saja saudara-saudara. Ya, harusnya kita seperti pemazmur, kerinduannya, ya, membuat dia cemburu. Burung pipit aja ke rumah, ya, ada di rumah Tuhan. Masa tidak anak Tuhan tidak ada di rumah Tuhan? Bapak Ibu, kita harus semakin hari, ya, dikatakan semakin kuat. Kita harus bangkit, kita makin kuat, saudara-saudara. Jangan semakin lama makin kurang, semakin lama semakin buruk. Ya, seperti jemaat, ya, di Wahyu itu, jemaat di Efesus, mereka meninggalkan kasih mula-mula mereka. Efesus pasal yang kedua dikatakan bahwa mereka, ya, kasihnya makin berkurang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ayat yang keempat, Wahyu pasal 2 keempat, ketika Tuhan datang,
ya ke umat Tuhan, jemaat Efesus, dia dapati dikatakan bahwa mereka kasihnya berkurang, saudara-saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Makanya saudara-saudara, coba lihat bagaimana ya, ada tuh ya gimana ya, orang yang sedang pacaran, bagaimana, atau orang yang ya mereka menikah, saudara-saudara. Ya, cara jawab mereka, saudara-saudara, ya, tentu berbeda sekali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Tuhan menegur, mencela jemaat karena makin kurang kasihnya. Kita tidak mau saudara-saudara kita yang mula-mula dipanggil Tuhan, mula-mula lama-lama kita yang meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, saudara-saudara, terima kasih. Yang kita harus bangkit. Kata Amsal juga, berapa kali kita jatuh, berapa kali juga kita bangkit. Dan firman Tuhan katakan Mazmur 84 ayat 8. Kita harus makin lama makin kuat di dalam perjalanan kita, semakin maju, Bapak Ibu. Ya. Coba saudara perhatikan Simson. Ya. Bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan yang diurapi, tapi dia yang tergoda dengan Delila. Ya. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, ya, kita tahu bahwa matanya dicungkil, dia di penjara, saudara-saudara, belenggu, saudara-saudara. Berbahaya sekali, ya, kalau kita ya, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan, tergoda dengan dunia ini, dengan kuasa kegelapan. Memang kelihatannya manis sementara, tapi ya, akhirnya pahit, saudara-saudara. Begitu juga Saul, kalau kita lihat. Pertama dimulai dengan Tuhan, ya, memilih. Tuhan mengurapi, mengangkat dia. Tapi Daud, si Saul ini, dia tidak taat, ya, tidak melakukan perintah Tuhan. Akhirnya kita lihat, ya, akhir kehidupannya dia mengalami kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ya, bagaimana supaya kita semakin maju, semakin kuat? Yang pertama, saudara-saudara, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5 dan 6, kita baca di sana. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan dia. Jadi yang pertama, supaya kita bangkit dan maju terus, biarlah kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, supaya kita semakin kuat, semakin maju, kita harus selalu berhubungan, ya, terhubung dengan Tuhan. Jangan menjauh, saudara-saudara. Ya, seperti kipas dingin, ya, karena dia terhubung dengan listrik sehingga ya, bisa berputar dan kita merasakan hasil dari putaran itu, ada angin, ya, saudara. Tapi ketika ya, kabel yang menghubungkan dengan listrik itu dicabut, tidak terhubung, maka putaran itu akan melemah dan berhenti, saudara-saudara. Jadi penting sekali, ya,
seperti digambarkan, Tuhan menggambarkan bahwa kita adalah carang-carang, Tuhan adalah pokok. Ya. Mazmur 9, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 1 katakan, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi rupanya ranting itu harus berhubungan dengan pokok, sehingga ada aliran, ya, sari-sari makanan yang dialirkan ke ranting-ranting sehingga tumbuh daun dan buah, saudara-saudara terkasih. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat, saudara-saudara. Ya, kita lihat satu contoh mengenai Kaleb, ya. Setelah ya Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai negeri perjanjian tanah Kanaan, ya 12 pengintai itu, ada 10 orang yang memberi laporan yang negatif, yang pesimis, bahwa negeri Kanaan itu didiami oleh bangsa yang raksasa besar. Kita ini kecil, belalang, seperti belalang kecil. Kita ini akan kalah. Coba kita lihat ya, Bilangan pasal yang ke-13. Tetapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, mempunyai pandangan yang berbeda. Karena dia tahu ya ada kekuatan Tuhan, ya, di atas kekuatan siapapun, saudara-saudara. Dia meletakkan ya kekuatan Tuhan itu ya di dalam kekuatannya. Bilangan pasal yang ke-13 itu kita lihat ayat yang ke-32, 10 orang ini ya, kelompok. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, tapi kalau kita melihat ya komentar daripada Yosua dan Kaleb ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menerangkan akan bangsa itu di hadapan Musa, kata tidak, kita akan maju ya, dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Dan beda. Ya, 10 orang mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi 2 orang, salah satunya adalah Kaleb, mempunyai pandangan yang berbeda bahwa dia mengetahui bahwa ada kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan dapat maju ya dengan kekuatan Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Coba kita baca lagi di dalam Yosua 14.
Ini umurnya Kaleb 45 tahun pada waktu itu. Tapi setelah coba kita baca dulu ya, Yosua 14. Yosua 14 kita baca dari ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Dia berumur 40 tahun waktu meninggal. Ya. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lalu ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dan dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sungguh tanah yang diinjak oleh kakimu ini akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Ini sudah 45 tahun. Jadi waktu dulu, waktu dia berumur 40 tahun, dia mengintai, ya, dia maju karena dia tahu, ya, ada kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Dia berjalan semakin kuat karena kekuatan Tuhan. Nah, setelah 45 tahun kemudian, coba kita baca lagi, ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi waktu dia berumur 40 tahun, dia salah satu kelompok untuk orang Yosua dan Kaleb ini, ya, yang menentangkan nama Tuhan pada waktu itu, ya, supaya jangan kalah hati, maju terus karena ada Tuhan, ya. Lalu setelah itu Musa menyampaikan firman Tuhan, dia akan memiliki, ya, pusaka, ya, ada tanah jatahnya. Kita baca terus. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman-Nya itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dulu umur 40 dia kuat, umur 85 dia juga kuat, saudara-saudara. Ya. Dia meletakkan kekuatannya pada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dia mempunyai pandangan berbeda. Dia percaya kepada Tuhan. Ya. Pertolongan kekuatan, ya, bukan dari dunia ini, dari siapa-siapa. Mazmur 121 hanya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, ya, sehingga dia katakan dulu dan sekarang aku tetap kuat. Dia tetap maju, saudara-saudara, dia siap berperang, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 31, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, memang Tuhan tidak menjanjikan kita di dalam perjalanan kehidupan kita itu seperti jalan tol yang tidak mengalami rintangan-tantangan. Tuhan tidak berkata itu, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kita. Baik lewat jalan tol, lewat lembah gunung, ya lembah batu, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan berkata, kalau kita senantiasa percaya, ya, kita taat,
Bapak Ibu, kita akan melihat jalan keluar dari itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Ingat itu, saudara-saudara. Penting sekali. Ya, kalau kita mau semakin kuat, semakin maju, kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Bagaimana? Tentu kita mau senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ya, lewat doa kita. Ya, kita merenungkan firman Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Maka kita akan tetap semakin maju, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Mazmur 84 ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena mereka terhubung dengan Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan senantiasa ada sehingga mereka makin kuat. Ya, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, karena mereka punya tujuan. Ya. Walaupun ke Yerusalem itu menempuh perjalanan yang jauh dan banyak rintangan, harus lewati lembatan, mereka punya tujuan. Beda ya kalau orang yang coba, kalau mereka yang tadi secara hukum laki-laki setahun 3 kali mereka ke Yerusalem. Nah, waktu mereka dalam perjalanan itu, kalau mereka tujuannya kurang kuat, ketika menghadapi tantangan, lebih baik balik lagi. Kadang-kadang orang-orang ini bisa mempengaruhi. Rupanya saudara-saudaraku yang kasih, umat Tuhan waktu keluar dari Mesir, selain umat Tuhan yang keluar ditolong oleh Tuhan, rupanya ada dibilang bangsa kacauan ini, bangsa-bangsa lain yang ikut rombongan. Ya, ini mempengaruhi saudara-saudaraku. Ya, sehingga umat Tuhan bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang Tuhan buat. Ya, mereka minta air, diberi air. Mereka minta daging, dikirim burung. Minta roti, dikirim mana. Luar biasa. Dari dulu makannya hamburger, roti sama daging. Kita makannya apa? Nasi. Dulu roti, dari mana? Dikasih daging, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka tidak puas pemeliharaan. Mereka, aduh, enak di Mesir. Ada apa? Bawang bombay lah. Padahal di Mesir dulu perlu buat teriak-teriak, nangis-nangis. Oh, lepaskan dari perhambaan ini, karena harus membangun kota perkara Pitom dan Ramses. Mereka harus kerja keras, harus bangun batu bata, kerja keras mereka, kerja rodi, saudara-saudara. Tapi begitu, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ini penting. Yang kedua, miliki visi yang besar, mimpi yang besar, saudara-saudara. Ada orang katakan kalau kita udah nggak bermimpi lagi, kita kalah. Bukan berarti kita maksudnya hidup berkhayal, dengan khayal terus, saudara-saudara. Tapi kita tetap mempunyai visi yang besar dari Tuhan. Kita terus berpengharapan, pegang kepada janji Tuhan. Kita sebagai umat yang punya Tuhan, jangan takut. Kita punya pengharapan, kita punya janji yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun keadaan kesulitan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, karena kita punya visi dari Tuhan, visi yang besar, mimpi yang besar daripada Tuhan, saudara. Membuat kita maju terus, saudara. Coba, saya katakan tadi, orang-orang yang tadi kurang jelas tujuannya, ketika menghadapi rintangan, dia mengurungkan, bahkan bisa mempengaruhi
saudara-saudaraku, ya. Tetapi kita tahu bahwa saya katakan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dipanggil untuk pergi, ya, menyaksikan kebaikan Tuhan, berita Injil, keselamatan. Kita diumpamakan seperti garam dan terang. Kita harus membawa pengaruh yang baik, saudara-saudara. Kalau kita memiliki visi besar daripada Tuhan, saudara-saudara, tentu akan membawa perubahan yang besar dimanapun kita berada, saudara-saudara. Ya. Seperti Yusuf, memang dia dikasih julukan si tukang mimpi. Yusuf dia mendapat visi dari Tuhan. Dia mendapat mimpi, dia lewat mimpi, ya, visinya diberikan lewat mimpi bahwa lumbung, maksudnya ikatan, ya, orang tuanya, semua saudara-saudaranya menunduk kepada dia. Ya, dengan kata lain dia akan menjadi orang yang penting, orang yang besar. Cukup lama, ya, bagaimana, ya, janji itu menjadi kenyataan. Waktu itu dia umur 17 tahun. Kalau saudara baca di dalam Kejadian itu, ya, dia masih muda, ya, sehingga saudaranya benci sekali, ya, ketika dia memberitahukan bahwa dia akan menjadi orang yang melebihi saudara-saudaranya ini. Saudara-saudara yang kasih, akhirnya, ya, Yusuf karena kebencian saudara-saudaranya memasukkan ke sumur, lainnya mau dibunuh, akhirnya dijual, ya, dijual, dia menjadi hamba, menjadi budak, tapi dia tetap mempunyai mimpi yang besar, visi daripada itu, punya tujuan yang jelas, saudara-saudara. Dia dimanapun dia berada, dia bekerja dengan baik, ya, dengan keras, sehingga dia dipercaya. Ketika dia dibeli oleh Potifar, dia mengolah semua, berhasil semua. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Ya. Dia mempunyai visi yang besar. Tidak begitu saja di dalam perjalanan kehidupannya, saudara-saudara. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Ya. Akhirnya dia dipenjara beberapa tahun, saudara-saudara. Akhirnya ada penjual makanan dan minuman masuk penjara. Mereka bermimpi. Yusuf menafsirkan. Ya. Yusuf secara manusia dikatakan bisik-bisik juga, ya. Jangan lupa ya pejabat, ini kalau udah keluar, ingat aku keluar. Rupanya dia dilupakan, saudara-saudara. Ya begitulah manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, saudara-saudara, mungkin satu kali, dua kali bisa, tapi bisa saja manusia bohong. Saudara-saudara, dilupakan dia sekian lama. Akhirnya satu waktu, ya, Raja Firaun bermimpi, waduh, semua dipanggil, orang-orang pintar, nggak ada yang bisa. Akhirnya salah satu pejabat dari Firaun ingat, ada setukang mimpi di penjara itu, si Yusuf. Akhirnya dibersihkanlah si Yusuf ini, semuanya, ya, pakaian rapi menghadap lagi. Akhirnya dia menghasilkan, akhirnya dikatakan bahwa ya, dia melihat intinya ada 7 masa, 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan. Jadi pada waktu pertama 7 tahun kelimpahan, ya, raja harus bangun perbekalan, semua harus dipenuhi lumbung-lumbung, cari orang yang biasa. Akhirnya Yusuf lah yang dipilih. Bapak Ibu, ya, benar mimpinya. Setelah 13 tahun, ya, 30 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, umur 30, ya, ketika di daerah keluarga Yusuf ini, ayahnya dan saudara-saudara juga mengalami kelaparan, mereka harus ke Mesir, harus beli gandum, dan mereka harus datang menyembah, ya, tunduk kepada si Yusuf. Yusuf tahu ini saudara-saudaranya. Pertama-tama dia menyembunyikan
seandainya dia tidak paham, saudara-saudara. Dia katakan kepada saudara-saudara, engkau merekatkan jahat, tapi Tuhan merekatkan yang baik. Bapak Ibu, kita lihat Tuhan membuat Yusuf ini semakin hari semakin maju, semakin kuat. Saudara, walaupun dia mengalami proses demi proses, saudara-saudara, karena dia punya visi yang besar, tujuan yang jelas. Bapak Ibu, kita juga punya visi daripada Tuhan. Ya, kita ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita terus ya mau bangkit dan maju, ya, karena kita punya visi besar. Ya, tadi saya katakan, ya, untuk kita semakin kuat, ya, harus perasaan cinta itu semakin. Kalau udah luntur suami istri, kalau udah luntur saudara-saudara, ya, tanda-tandanya, ya, rumah tangga kita akan mengalami kehancuran. Kita harus bangkitkan perasaan cinta kita, ya, Bapak Ibu, ya, seperti dikatakan ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan terik, kasih dan kemuliaan Dia berikan, Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup. Biarlah, ya, perasaan cinta kita kepada Tuhan, ya, kita mau bangkitkan, ya, supaya kita, ya, semakin kuat, semakin maju. Yang terakhir, seperti yang ada di watak kita, penting, ya, fondasi rohani kita, ya. Rumah yang kuat kan dia punya fondasi yang kuat, ya. Biarlah kita, ya, membangun, ya, dikatakan, coba ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-6 ayat 46-47. Lukas 6 ayat 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali di dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda di rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dan dibangun. Ya, tentu kita akan tetap kuat dan maju, ya, maju terus karena kita mempunyai, ya, dasar yang kokoh. Bagaimana itu? Kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu angin, ya, baik itu banjir, ya, baik itu apa saja, saudara-saudara yang kasih, ya, hujan itu tidak akan menghancurkan rumah kehidupan kita, saudara-saudara. Kita akan tetap kuat dan maju terus karena fondasi kita kuat, ya, dibangun, ya, dengan kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Akibatnya kalau kita terus kuat maju, firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang bahagia, ya. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan lembah bakal berubah, ya, dikatakan menjadi tempat bermata air, ya. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan menjadi matahari perisai, Dia melindungi kita, dan Tuhan akan menyatakan kebaikan kita kalau kita tetap terus, ya, maju. Kita akan mengalami, ya, janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita, ya, makin
meninggalkan Tuhan semakin jauh, tentu kita akan tidak menikmati semua janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Angkat kedua tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua. Penting untuk kami selalu bangkit dan semakin maju dengan kekuatan daripada Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami terus terhubung dengan Engkau, supaya kami selalu memiliki Tuhan mimpi yang besar, visi yang daripada Tuhan. Kami mendapat kewahyuan daripada Tuhan. Tuhan, tolong terus kami. Kami juga mau membangkitkan perasaan kasih cinta kami kepada Tuhan. Dan kami membangun fondasi rohani kami dengan kami senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Engkau tolong umat-Mu hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan seluruh bangsa kami, apa yang kami sedang hadapi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin berjalan dengan kekuatan Tuhan dan semakin maju. Dan kami menikmati janji-janji Tuhan. Kami tahu pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhanlah yang menyembuhkan kami untuk bangkit dan berdiri. Tuhan Yesus, dan tetap maju Tuhan. Terima kasih dan menikmati semua janji-janji Tuhan. Engkau lihat keadaan kami, apapun yang kami alami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat kami. Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Tuhan, menyembuhkan kami dari penyakit kami di dalam biru-biru Yesus menyembuhkan. Tuhan, berikan kemenangan kepada kami. Tuhan, memberkati kami di dalam pekerjaan usaha kami. Tuhan, buka jalan dalam pendidikan kami juga. Tuhan, tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini senantiasa mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, memberikan lagi kegairahan semangat dalam pengiringan percayaan kami kepada Engkau. Angkatlah kedua tanganmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,